Menurut Datuk Hamidin, Indonesia sama saja bunuh diri dengan bermain di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi channel gua Rizal Saputra. Sebelumnya apa kabar kalian teman-teman semua? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman semua yang sudah mensupport dan mengklik video ini. Dan dengan keluarnya si drawing putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia guys ya, dimana Indonesia tergabung di grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, Cina, dan terakhir Indonesia. Dan ini merupakan grup yang sangat dikatakan berat ya, dimana Indonesia bakal berhadapan dengan negara yang hebat tentunya, dan semua itu tidak menutup kemungkinan Indonesia bakal bisa menghadapinya guys dengan semangat dan penuh juang. Dan dengan keluarnya hasil drawing putaran ketiga ini memunculkan berbagai judgement khususnya dari negara tetangga yaitu Malaysia ya, yang mana ketua federasi sepak bolanya itu FAM Malaysia berkomentar bahwa Indonesia bakal babak belur ya menghadapi negara-negara di putaran ketiga Piala Dunia. Masih belum tentu. Dan juga ada komentar prediksi dari netizen Malaysia dengan hasil drawing ini. Dan supaya kita tidak gagal paham, ayo kita tonton videonya. Check it on. Oke, saya nontonnya di channel The Wanderer guys ya, dengan judul bagaimana kita bersaing dengan Indonesia. Komentar liar Malaysia Vietnam melihat hasil drawing di putaran ketiga ini guys ya. Indonesia representing Southeast Asia. China PR. Bahrain. Saudi Arabia. Australia. Jepang. Akhirnya undian kualifikasi putaran ketiga Piala Dunia zona Asia telah selesai. Dengan hasilnya Indonesia berada di grup C bersama Jepang, Australia, Saudi Arabia, Bahrain, dan Tiongkok. Grup C mungkin bisa dibilang grup yang sulit karena dihuni oleh timnas-timnas yang langganan Piala Dunia. Tapi tidak ada yang tidak mungkin bagi Indonesia, dan Indonesia pasti tidak akan menyerah. Menurut netizen tetangga, realistisnya Indonesia di posisi keempat, dan ada juga yang menyebut Indonesia akan babak belur hingga lumbung gol. Beginilah reaksi komentar terbaru warganet Malaysia dan Vietnam melihat grup berat Indonesia.
hari tadi undian telah pun dibuat untuk round 3 dalam World Cup qualifier bagi negara-negara Asia. Dan satu-satunya negara ASEAN yang berjaya mara ke round 3 adalah negara Indonesia. So, adakah timnas Indonesia boleh pergi ke Piala Dunia? Ada yang kata grup C ni adalah grup yang maut. Amboi, belum apa-apa dah maut. Okey, jom aku baca sikit ranking negara-negara yang ada dalam grup C ni. Jepun berada di tangga ke-17, paling tinggi. Australia mengikuti di tangga 23, kemudian Arab Saudi pada tangga 56, Bahrain 81, China 88 dan last sekali Indonesia. Okey. Jadi kalau ikut ranking, of course lah Indonesia di tangga yang terendah. Namun tahun ini saja apa yang kita lihat dekat Piala Asia, Piala Asia Under 23, lepas tu World Cup qualifier, kita boleh nampak yang Indonesia ni level dia bukan 130. Saya tak rasa level dia macam tu. Saya rasa level dia dah dekat dengan 100. Bahkan bawah daripada 100. Ni bukan saya nak nak puji saja-saja, nak kumpul follower ke tidak. Ini saya tengok dengan mata kepala saya sendiri macam mana timnas Indonesia main. Memang cantik. Yang tak cantik padang diorang je. Jadi kita kena ingat dalam round 3 ni, juara dan naik juara confirm akan main Piala Dunia. Tapi tempat ketiga dan tempat keempat masih ada peluang. Mereka akan mara ke round keempat. Jadi aku rasa Indonesia kena cuba target paling kurang tempat keempat. So prediction aku, Indonesia akan kalah dengan Jepun, akan kalah dengan Australia. Hari tu kena bantai dekat Piala Asia. Tapi tu cerita lama lah kan. Tapi mungkin boleh seri dengan Arab Saudi, boleh seri ataupun menang dengan Bahrain dan menang dengan China. Jadi aku merasakan Bahrain dan China yang akan berada di tangga terakhir, manakala Indonesia akan berada di tangga keempat sekaligus masih ada peluang ke Piala Dunia. Gak ada yang bahas nih, barusan udah keluar nih hasil drawing babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, di mana Indonesia tergabung bersama Jepang, Australia, Saudi Arabia, Bahrain dan juga China di grup C. Kalau kita lihat hasil drawing ini kayaknya ya masih optimis lah kita buat bisa finish di peringkat 3 atau 4. Tapi nggak menutup kemungkinan siapa tahu kita bisa kasih kejutan buat Jepang dan Australia. Gue sih berharapnya nggak usah sampai round 4 gitu kita udah bisa langsung lolos ke Piala Dunia. Cuma ya kita nggak muluk-muluk kalau misalnya kita nggak lolos sebagai juara ataupun runner up. Semoga kita masih bisa finish di posisi 3 ataupun 4. Dan harapannya kita masih bisa lanjut terus ke round 4 kalau kita nggak jadi juara grup ataupun runner up di ronde 3 ini. Dan ya kita tahu semua kita pengen banget Indonesia masuk Pildun, walaupun sebenarnya hitungannya terlalu cepat sekarang. Tapi nggak ada yang mustahil gitu. Kalau menurut kalian gimana? Tulis di kolom komen. Ini rasa iri ditunjukkan oleh Malaysia. Mereka mengomentari soal peluang Indonesia yang akan bermain di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Komentar ini datang dari Ketua FAM, yakni Datuk Haji Hamidin Moh Amin. Menurut Datuk Hamidin, Indonesia sama saja bunuh diri dengan bermain di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Karena jika bermain di babak tersebut, peringkat FIFA dan Indonesia kemungkinan akan turun. Datuk Hamidin bisa memprediksi itu karena ia yakin skuad Garuda bakal babak belur saat melawan negara-negara kuat di Asia. Kita tengok saja Indonesia yang akan main di pusingan ketiga. Mereka akan banyak kalah dan otomatis peringkat FIFA-nya bakal turun. Malaysia tak perlu bekerja keras, biarkan peringkat Indonesia turun sendiri, kata Datuk Hamidin pada media Harimau Malaya. Aturan poin FIFA di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Apa yang dikatakan Datuk Hamidin ada benarnya, karena jika Indonesia terus mengalami kekalahan di babak ketiga, maka secara otomatis poin FIFA Indonesia akan berkurang dan posisi di peringkat bakal turun. Tapi kembali lagi soal aturan sebenarnya. Banyak yang menilai jika di babak ketiga nanti aturan poin FIFA untuk tim yang kalah tidak akan dihitung. Namun kabar itu ternyata tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Karena nyatanya Vietnam tetap mendapatkan pengurangan poin waktu bermain di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2022 yang lalu. Baru habis undian untuk kelaikan Piala Dunia pusingan ketiga. Bagaimana anda melihat pasukan Indonesia sendiri dalam grup C bersama pasukan-pasukan yang lain? Ya, honestly itu grup yang sangat berat ya. Karena kita semua tahu kita segrup dengan Australia, kemudian segrup dengan Arab Saudi,
kemudian segrup dengan Jepang, bahkan dengan China dan Bahrain diantaranya. Jadi ini grup yang tidak mudah, tapi memang sedari awal kita sudah menargetkan lah untuk kalaupun lolos, saya pikir paling realistis adalah peringkat 3 dan 4. Tapi jujur dengan situasi terakhir ini, saya pikir menurut pandangan saya ya, 1, 2, 3 itu kemungkinan besar atau hampir pasti akan menjadi milik Australia, Arab Saudi dan Jepang. Jadi kita harus fight untuk nomor 4 ya, dengan segala respect. Saya pikir it's all between Indonesia dan Bahrain dan China. Macam mana menurut anda sendiri, komuniti ataupun peminat di Indonesia untuk melihat Indonesia ke World Cup nanti? Adakah itu satu harapan yang besar buat peminat juga? Mungkin memberi pressure kepada PSSI juga. Wah, itu pasti ya. Bahkan bukan hanya Indonesia, mungkin baik Malaysia juga pasti kalau pengen juga ingin lolos ke Piala Dunia, Thailand, negara ASEAN ya kalau kita bicara. Kita tahu itu tidak mudah. Bahkan sebenarnya mungkin 1 tahun yang lalu pun kita tidak pernah berani untuk berpikir terlalu jauh. Tapi memang entah mengapa kesempatan itu seperti tiba-tiba datang. Artinya jatah Asia kita tahu kan sudah naik jadi 8 lebih. Kemudian juga kita punya ketua PSSI yang sangat akomodatif, pelatih yang bagus juga walaupun kontraknya belum tahu nih selesai kapan. Kemudian juga ada pemain warisan ya istilahnya, atau kalau kita biasanya bilang pemain diaspora. Jadi dengan semua elemen-elemen itu kita berharap paling tidak memperbesar kemungkinan kita untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Tapi sekali lagi tadi memang untuk otomatis honestly itu sangat sulit mungkin chance-nya 5%, tapi paling enggak kita bisa lolos masuk ke 4th round. Dan tapi kalaupun enggak terjadi pun saya rasa publik juga harus bisa menerima, karena itu yang saya katakan tadi, setahun 2 tahun lalu kita tidak punya ekspektasi seperti itu. Jadi kalaupun tidak bisa lolos ke Piala Dunia pun sekalipun paling enggak kita akan punya minimal 10 pertandingan yang berkualitas menghadapi tim-tim kuat Asia. Timnas Indonesia berpeluang lolos ke posisi 4 atau enggak runner-up group kalau pemain-pemain grade A keturunan Indonesia pada gabung. Dan untuk pertandingan yang akan datang tanggal 5 dan 10 September, Indonesia akan melawan Saudi Arabia di kandang mereka dan Australia di kandang Indonesia. Kalau pemain-pemain keturunan pada gabung, mungkin saja Indonesia bisa kalahkan Australia. Bagaimana pendapat kalian? Nah itu ya guys ya, komentar dari netizen tetangga ya mengenai prediksi mereka tentang timnas kita berada di satu grup yang memang secara data ya kita jauh peringkatnya di bawah mereka, karena di situ ada timnas yang menjadi langganan Piala Dunia seperti Australia, Jepang, bahkan Saudi Arabia. Itu merupakan timnas yang berat ya, tapi tidak menutup kemungkinan ya apabila kita selalu berikan semangat dan penuh perjuangan ya, semuanya tidak menutup kemungkinan kita bakal bisa lolos ke tahap selanjutnya. Dan buat warga Indonesia, kita selalu dukung timnas apapun hasilnya yang terjadi nanti ke depannya, kalian tetap juara di mata rakyat Indonesia tentunya. Oke, buat teman-teman cukup sekian dari gue saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.